Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan telaah tafsir surat Al-Kafirun. Namanya saya tidak bisa merubah, bapak-bapak. Tolong jangan dipaksa saya untuk merubah, apapun risikonya. Walaupun yang merasa sok berkuasa ingin menghilangkan kalimat Al-Kafirun. Yang repotnya ada seorang tokoh yang ngomong, nggak usah saya sebut nama ya, yang menggunakan kalimat kafirun bisa dipidanakan. Tapi apa boleh buat, karena namanya aja surat Al-Kafirun, isinya juga ada kata-kata Al-Kafirun. Hilangin piye itu? Nanti ratusan ayat Al-Kafirun ini harus kita. Al-Kafirun bukan caci makian, tapi identitas. Karena Al-Kafirun berarti orang yang tidak percaya, orang yang mengingkari, orang yang menutupi. Dia nggak percaya maka kemudian ditutupi dari cover. Cover itu apa? Tutup. Jadi Al-Kafirun adalah orang-orang yang menutup kebenaran, orang-orang yang mengingkari kebenaran. Karena kafir itu macam-macam. Asli kafir adalah menutup. Menutup bisa dengan cara mengingkari, menutup jika dengan kemunafikan, menutup dengan cara apa lagi? Mendustakan. Itu semuanya kafirun. Kalau non muslim malah orang yang gak selamat gitu ya. Oke, gak usah lama-lama, dan kita bukan baper, tapi saya ingin menjawab aja. Silakan Anda ngomong, tetapi kata kafir ada dalam Al-Quran, sebagaimana kata jihad ada dalam Quran, kata khalifah juga ada Quran, dan saya tidak akan merubahnya, tapi ingin menerangkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Quran. Surat Al-Kafirun ada surat di Mekah. Berarti apa? Al-Wala' wal Bara' sudah sejak ada di Mekah. Sebab nuzul ayat ini adalah ada sekelompok dari orang-orang Quraisy, namanya Al-Harith bin Qais As-Sahmi, Al-As bin Wa'il, Al-Walid ibn Al-Mughirah, Al-Aswad bin Abdul bin Al-Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Mereka mengatakan, ya Muhammad, halumma fattabi' dinana wa nattabi' dinaka wa nusyrikuka fi amrina kulli. Muhammad, ayo ikuti agama kami, kami juga mengikuti agamamu. Kami akan menyertakan engkau dalam seluruh perkara kami. Jadi engkau punya posisi penting. Nah, ta'budu ilahana, ta'budu alihatana sanatan, wa ta'budu wa na'budu ilahaka sanatan. Jadi engkau nyembah Tuhan-Tuhan kami setahun, dan kami juga menyembah Tuhanmu setahun. Konsiderannya, logikanya gini loh, semua agama kan sama-sama baiknya, semua agama kan ada baiknya gitu loh.
Fa in kana alladhi ji'ta bi khairan kunna qad syaraknaka fihi. Ya. Kalau agama engkau itu ada baiknya, dengan cara begitu kami ikut serta sudah ngambil kebaikan. Dan kalau agama kami ada baiknya, engkau sudah mengambil agama kami, kebaikan agama kami. Mana ya? Bisa ditarik sih enggak? Kalau nggak bisa, ya mohon maaf, saya harus ngasih ces karena ini kalau terputus ini kan mati. Nanti masalah. Maka iman kita kalau terputus sama Allah mati juga iman. Ya. Jadi pelajaran bagi kita. Tadi sudah ngasih peringatan tinggal 15, maka perlu nyambung. Orang beriman tuh kalau zikirnya kepada Allah kurang dikit aja mestinya langsung ada sinyal gitu. Kok tiba-tiba sholatnya nggak khusyuk, ayo diperkuat sinyalnya kepada Allah. Oke, Maliki. Ini kan logika sekarang ya. Semua agama kan baik. Jadi kalau kita itu bersama-sama itu ialah saling apa? Mengambil kebaikan. Ini asas kompromi, betul nggak? Benar? Kok benar sih? Kompromi tidak boleh kan ya? Kenapa? Karena nggak ada akidah baik buruk kecuali harus jelas, benar nggak? Di luar Islam ada benernya nggak akidahnya? Oh nggak ada. Nah kalau kita rame-rame berarti apa? Kita ngambil keburukan dan mereka juga nggak akan ada manfaatnya apa-apa karena mereka masih dalam kekafiran. Maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan ma'adzallah an usyrika bihi ghairahu. Aku berlindung kepada Allah untuk menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Jelas, nggak bisa saya musyrik. Campur aduk dalam akidah musyrik. Kemudian fastalim ba'dhu alihatina. Gini deh, gue ngusap-ngusap. Jadi suruh ngusap-ngusap berhala aja. Sebagian berhala kami usap-usap aja. Dengan itu kami beriman kepadamu, lunak dikit. Nggak usah nyembah deh, ngusap-ngusap aja deh. Kata Nabi, hatta andur ma ya'ti min indi rabbi. Kalau itu aku tunggu dulu, kata Allah. Turun ayat ini. Artinya apa? Ngusap-ngusap pun tidak dibolehkan. Keras atau apa ini? Keras. Keras atau tegas? Tegas. Ini tegas. Bukan keras, tegas. Nggak mau ikut Anda. Untuk itu saya ingin mengatakan ini toleransi yang terbaik. Toleransi terbaik ini. Dan ayat ini tidak dihapus dengan ayat jihad. Mohon maaf, sebagian orang mengatakan ayat ini dihapus ayat jihad. Dihapus qatilul ladzina la yu'minuna. Benar enggak? Enggak. Karena jihad perang. Ini muamalah. Bisa dipahami? Ya kalau pas perang ya perang. Tapi kalau nggak pas perang kita berikan kebebasan, betul nggak?
Buktinya, apakah perang pasti memaksa negara yang kita perangi untuk masuk Islam? Tawaran 3, kalau mau masuk Islam, silakan. Anda hubungan dengan kami satu level, egaliter. Tapi kalau Anda tidak mau masuk Islam, kami nggak maksa. Cuma berikan kebebasan kami untuk mendakwai rakyat Anda. Dengan dibuktikan Anda bayar jizyah dan kami lindungi. Lah kalau masuk Islam nggak mau, ngasih kebebasan dakwah nggak mau, di sini perang. Bisa dipahami? Penting nggak ini? Penting banget. Ini ada toleransi yang terbaik. Apa? Sejak awal hatta di Mekah jelas kafir kafir, muslim muslim, betul? Jadi yang namanya toleransi itu memberikan kebebasan dan tidak mengakui. Ini perlu ya. Jadi jangan sampai kita mengakui kebenaran agama lain. Gak boleh kita. Kita tidak pernah akan mengakui kebenaran agama lain. Adanya apa? Memberikan silakan. Mengakui silakan. Anda bebas. Agama apa saja terserah Anda. Mau nyembah apa saja silakan. Tapi aku tidak pernah mengakui kebenaran Anda. Dan kita juga tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Dan kita tidak mau dipaksa mengakui kebenaran yang lain. Bisa dipahami? Ini namanya toleransi. Adapun toleransi kok harus sama, itu namanya bukan toleransi. Semua toleransi yang memaksa untuk menyamakan, itu namanya penyelewengan dan kesesatan, penghancuran akidah kita, betul? Ini penting loh. Jadi semua ajakan atas nama toleransi, tapi kita suruh bergeser, mengakui, menerima kesesatan agama lain, itu adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan penghancuran Islam. Betul? Betul. Ini penting banget ya. Walaupun ini saya apa? Live kan. Ono polisi sing denger ya, denger ono. Wih, sikap aku ngono. Tapi bahkan gereja mereka enggak, kita enggak akan bilang. Wong membolehkan itu kan berarti enggak boleh membakar, bener enggak? Ingat, enggak boleh kita mengganggu mereka, betul? Karena kita negeri sama. Bukankah Yahudi diakui di Madinah? Diakui, musyrik diakui di Madinah. Maka kami memberikan kebebasan kepada mereka, memberikan hak mereka dalam bebas. Tapi kalau ngakui kebenaran, haram. Ingat ya, jangan sampai toleransi untuk nyamakan. Kalau sama, tidak perlu toleransi. Betul? Anda suka sambal, saya suka sambal. Ayo toleransi makan sambal. Enggak. Toleransi apa? Saya nggak suka sambal, tapi silakan Anda pakai sambal. Saya tak enggak. Itu namanya toleransi itu ya. Kalau kita sama-sama suka sambal kemudian toleransi, namanya bukan toleransi itu. Ya sama kafirnya gitu. Artinya kalau kita ngakui Kristen, ngakui Buddha, ngakui komunis, itu bukan toleransi. Maka seperti apa Nasakom, itu bukan toleransi itu. Ngancurin Islam itu pasti. Nah ini penting ya. Ini penting. Lah terus ngomong apa? Kita itu kan sebagai bupati. Bupati itu bupati seluruh rakyat. Maka wajar kalau bupati dikecualikan boleh mengucapkan selamat Natal. Anda itu bupati untuk rakyat, bukan agamanya. Betul nggak? Jadi cukup Anda memberikan kebebasan, silakan. Dinasnya yang agamanya sama silakan sana, tapi bukan Anda. Termasuk jenderal begitu. Ini karena ini banyak orang yang keliru, betul nggak? Alasannya apa? Kita negara majmuk, semua agama kan sama, semua ada kebaikan. Kata-kata kompromi itu jebakan loh. Karena apa? Orang munafikin itu ngomong, in aradna illa ihsanau wa taufiqa. Kami itu ingin
baik dan kompromi. Tidak ada kompromi dalam hak dan batil. Oke, terus maka kemudian turun ayat ini dengan mengatakan, "Qul," katakan, "ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Jelas. Siapa orang kafir itu? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi seluruh ahli kitab itu semua kafir, semua orang musyrikin kafir. Ya, jadi semua di luar Islam berarti apa? Kafir. La a'budu, pakai fi'il mudhari'. Aku tidak menyembah sekarang, yang akan datang, dan selama-lamanya. Ma ta'budun, apa yang kalian menyembahnya. Wala antum, dan kalian abidun, tidaklah menjadi penyembah. Kata isim fa'il. Ma'abudu, apa yang aku sembah. Kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana, dan aku juga tidaklah abidun menjadi penyembah ma'abattum, apa yang kalian sembah. Wala antum, dan kalian juga tidak abidun menjadi penyembah ma'abudu, apa yang aku sembah. Lakum, buat kalian, dinukum, agama kalian, waliyadin, dan buat aku, dini, dinku. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di sini tidak menjelaskan secara detail, walaupun oleh Syekh mengatakan wahadil ayat mansukhatun bi ayatis saif. Saya berbeda dengan apa? Syekh Baghawi mengatakan ayat ini mansukhatun bi ayatis saif. Ayat ini terhapus dengan ayat saif. Artinya terhapus dalam bidang apa? Jihad tetap jalan. Karena ini kalau di Mekah berarti apa? Karena Mekah nggak ada perang, adanya jawabannya itu. Tapi kalau di Madinah apa? Setelah kita punya kekuatan, kita perang dengan menawarkan 3 itu. Tapi sebetulnya kalau saya melihat, selama ayat-ayat Al-Quran bisa dipadukan, jangan buru-buru mengklaim ayat itu dihapus. Betul? Itu apa? Ayat perang bisa dijalankan nggak? Bisa dijalankan. Tapi ada ayat ini bisa dijalankan nggak? Bisa dijalankan karena peperangan kita bukan untuk memaksa orang untuk masuk Islam, tapi peperangan kita adalah untuk menghilangkan penghalang jalannya dakwah. Adapun dalam kehidupan sehari-hari masih lakum dinukum waliyatin enggak? Saya ingin tanya, ayat ini dijalankan Rasul tidak ketika Rasul sudah punya negara di Madinah? Dijalankan enggak? Dijalankan di kota Madinah enggak? Ada enggak orang-orang di dalam Madinah diperangi? Ya ada kan? Maka saya mengatakan dengan tegas, ayat ini tetap berjalan. Kalaupun dikatakan mansuh di ayatil kitab, adalah mansuh parsial. Yaitu apa? Karena ayat ini adalah ayat Mekah, seakan-akan tidak ada peperangan, adanya omongan itu. Sementara di Madinah boleh perang. Tapi saya katakan, perang dalam Islam tetap la ikraha fid din. Bisa dipahami? Karena apa? Kalau agama dipaksakan, kira-kira ada baiknya enggak?
Ada baiknya enggak? Enggak ada, karena akan menimbulkan kemunafikan. Bisa dipahami? Oke. Di sini dikatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Hei orang-orang kafir. Berhubungan dengan sabab nuzul, Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengajak kompromi kebablasan, kompromi dalam akidah, dalam peribadatan. Jangan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ingat, la a'budu pakai fi'il mudhari. Ingat, aku tidak menyembah, tidak akan menyembah, selama-lamanya tidak akan menjadi orang yang menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ma'asyiral muslimin, di sini orang beriman itu, orang yang mentauhidkan Allah, sikapnya apa? Tegas. Tidak akan melakukan seluruh aktivitas yang bernilai peribadatan. La a'bud berarti apa? Aku tidak melakukan aktivitas penyembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, ma ta'budun, semua yang kalian sembah, kami tidak akan melakukan peribadatan kepadanya. Terus yang kedua, wala antum abiduna ma a'bud. Saya ingin tanya, yang ngajak ini sebetulnya beribadah kepada Allah enggak? Secara apa? Secara formalitas, orang-orang musyrikin Mekah itu beribadah kepada Allah enggak? Orang-orang musyrikin Mekah ngakui adanya Allah enggak? Melakukan ibadah enggak? Melakukan. Maka seluruh ibadah kepada Allah kalau disertai dengan kesyirikan tidak akan dinilai ibadah di sisi Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah harus dengan apa? Ketauhidan. Karena orang-orang kafir gitu loh. Selama kalian musyrik, kalian tidak akan menyembah Allah. Karena menyembah kepada Allah harus dengan keesaan Allah. Bisa dipahami? Betul enggak? Karena apa? Semua bentuk ibadah orang musyrik sekecil apapun tidak akan dinilai ibadah kepada Allah. Betul? Maka perlu kita hati-hati, jangan sampai kita melakukan sedikit aktivitas apapun yang dinilai sebagai ibadah. Kalau saya nyebut contoh real, sensitif banget itu. Tapi harus saya sebut, betul nggak? Contohnya, Nabi mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'aw wala dharra wala a'lamul ghaib." Aku itu nggak tahu loh. Aku tidak memiliki manfaat dan madarat untuk diriku sendiri, apalagi orang lain. Dan aku tidak tahu ghaib. Dan Rasul dikatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada Allah? Loh, kepada Rasul gimana? Tabjil, ta'zim, cinta, iya, nyembah, jangan. Kalau kita minta kepada Rasul sallallahu, ya Rasul aghithna, boleh nggak? Ya Ghawthana aghithna, boleh nggak? Tapi dilakukan banyak orang itu. Mohon maaf ya, aku hanya menyampaikan. Hatta di Solo banyak. Dan di Solo menganggap gak ada masalah. Ada yang ngomong dengan saya secara langsung ini. Jadi menganggap, ya Rasul selamatkan aku, ya Rasul berikanlah kepadaku, itu gak ada masalah. Itu doa tidak? Doa tidak?
Termasuk ibadah tidak? Hah? Hati-hati ya. Udah gini deh, saya yang katakan, perbuatan itu untuk diri saya anggap sebagai apa? Kesyirikan. Kalau panjenengan menganggap nggak kesyirikan, saya tidak akan cawe-cawe. Tapi bagi saya harus saya tegaskan ya, tidak boleh kita memberikan ibadah kepada selain Allah. Nggak ta'zim. Oh iya, ta'zim banget saya. Saya sangat mencintai Rasul, sangat mengagungkan Rasul. Tetapi Rasul mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau mengkultuskan aku seperti Isa bin Maryam dikultuskan oleh orang. Ana Abdullah wa Rasuluh. Aku hanya hamba Allah dan utusannya. Pernah dengar nggak? Sholawatan sambil minta-minta pada Rasul, ada nggak? Ada nggak? Saudaraku yang kucintai, sholawatan wajib, tapi mengkultuskan Nabi jangan. Benar nggak? Setelah itu kalau ada yang marah sama saya, ya sudahlah, nasib. Sebab mohon maaf, ada yang menilai saya, Ustadz Muin sebetulnya toleran, Ustadz Muin sebenarnya terbuka, cuma masih ada keras dikit gitu loh. Kerasnya apa? Gara-gara omongan saya semacam ini. Tapi rasanya ya, saya tidak bisa kecuali harus tegas dalam masalah ini. Betul nggak? Betul? Masalah jelas nggak? Masalah jelas. Ya, setelah itu ukhuwah tetap jalan, tapi saya harus tegas. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Baik. Dari kata-kata itu abidun. Jadi Anda tidak akan dinilai sebagai orang yang beribadah kepada Allah kalau Anda masih menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah itu kadang-kadang dengan Rasul. Ya, jangan sampai Rasul kita sekutukan. Benar nggak? Karena apa? Ini penting banget untuk saya sampaikan pada antum. Pernah suatu saat para sahabat tuh mimpinya ceritakan kepada Rasul. Mimpinya apa? Ya Rasul, kami itu mimpi ketemu dengan orang Kristen. Kayak nggak tuh? Orang Kristen, kayak kalian tuh sebaik-baik makhluk, sebaik-baik umat. Cuma sayangnya kalian mengatakan Isa anak Tuhan. Terus orang Nasrani jawab, kalian sebaik-baik umat orang Islam. Cuma sayangnya kalian ngomong terserah Muhammad, terserah engkau ya Muhammad, dan terserah Allah. Loh, hanya mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, terserah engkau, terserah Allah, itu dianggap oleh mereka apa? Sebagai sebuah kesyirikan. Ketika itu cerita Nabi, kalian jangan ngomong gitu. Jangan Masya Allah wa syi'ta aja'alta lillahi niddan, engkau menjadikan aku sebagai sekutu Allah. Katakan qulu masya Allah thumma ma syi'ta. Itu terserah Allah, kemudian terserah engkau. Sebab apa? Kehendak aku terkait dengan kehendak Allah. Betul? Ini penting nggak? Penting nggak? Penting banget. Tapi saya tidak ingin memperdalam itu karena ini masalah toleransi aja. Jawaban jelas. Kemudian apa? Wala ana ya abidun ma'abadtu. Aku tidak akan menjadi penyembah. Tidak enggak antara menyembah-nyembah. Artinya aku tidak akan musyrik selama-lamanya. Jadi aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ini menunjukkan apa? Ketegasan garis. Dalam masalah ibadah sama sekali aku tidak akan masuk dalam ranah Anda. Wala antum abiduna ma'aku. Kondisi kalian gitu juga tidak akan menjadi penyembah. Artinya apa? Anda jangan mengaku sebagai hamba Allah, Anda jangan mengaku untuk beribadah kepada Allah kalau Anda tetap dalam kesyirikan. Maka kemudian mohon maaf, syirik itu nggak boleh loh, syirik dikit-dikit. Kenapa? Saya pernah berdakwah di satu lingkungan, tiba-tiba saya diberhentikan. Gara-gara apa? Ada budaya di situ syirik, saya ngikat. Jangan, ini ada kesyirikan. Tiba-tiba mereka ngomong syirik dikit-dikit ya orang popo demi politik. Saya ngalami loh, tapi nggak usah saya sebutkan ya kasusnya secara real ya.
Jadi saya itu diminta untuk ngisi di pengajian. Pengajian jadi besar banget gitu ya. Ramai banget. Tapi tiba-tiba wala salam wala kalam wala diundang. Ya walaupun apa-apa, aku ya sibuk gitu ya. Cuma saya ada apa? Ternyata gara-gara saya mengkritiki satu budaya ada syiriknya. Terus ada petingginya ngomong, syirik dikit-dikit ya apa-apa. Syirik dikit-dikit nggak boleh itu ya. Walaupun dikit tetap apa? Iya, syirik. Wala antum abiduna ma. Artinya apa? Selama Anda melakukan kesyirikan sedikit pun, maka kedudukan Anda tidak akan pernah menjadi penyembah Allah gitu loh. Jadi Anda tidak akan diakui sebagai hamba Allah secara syariah. Tapi terus gimana kasusnya? Apakah setelah itu kita perang? Enggak. Kami tidak melayani Anda dan kami tidak menyerang Anda karena agama Anda. Lakum dinukum. Berarti kan lakum itu pembolehan kan? Benar gak? Jadi lakum dinukum menunjukkan gak perlu kita serang. Benar gak? Masa setelah silahkan kemudian setelah itu kita serang? Ini yang saya katakan. Lakum dinukum artinya apa? Anda bebas. Udahlah, pilih Tuhan yang Anda inginkan, agama yang Anda ingin. Lakin wali ini perlu dengan ini loh. Kalau kami sih tetap bangga din kami untuk kami. Kami tidak memaksakan untuk Anda, tapi kami harus bangga. Dan kami memberikan kebebasan Anda untuk memilih agama Anda. Inilah ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bukankah langsung beda ayat yang lainnya? Keterangannya ngono tok. Kalau mau dikembangkan bisa banyak hal sebetulnya. Dalam hal ini mestinya Piagam Jakarta itu tepat banget dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Sehingga termasuk toleransi itu, agama-agama itu silakan ada syariatnya masing-masing. Ternyata agama lain nggak punya syariat, kita punya syariat, yo bebas dong kita melakukan syariat kita masing-masing, mau nggak ganggu mereka, betul nggak? Jadi kalau kita bicara Islam tuh ya mbok, yang ini loh, pede gitu loh. Kami dalam kebenaran. Mosok kalah dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung tuh ngomong, gak apa-apa saya mengambil dalilnya Rocky Gerung. Jadi termasuk orang yang pede itu ngasih salam kok dicampur-campur gitu loh. Jadi kalau assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya, itu berarti Anda nggak pede. Bukankah assalamualaikum warahmatullahi itu cukup dan sempurna baik? Anda kurang nggak merasa sempurna itu sehingga ditambah-tambah. Itu kata Rocky Gerung loh, padahal belum masuk Islam loh. Ya mudah-mudahan hati dia Islam, kemudian nanti suatu saat berani mengumumkan keislaman gitu ya. Atau mungkin nggak mengumumkan Islam, kalau sudah masuk Islam mungkin langsung masuk penjara gitu mungkin ya. Benar nggak? Sebab saya kelihatannya Rocky Gerung itu dalam satu sisi yang lainnya adil ya. Banyak membela Islam yang tidak dilakukan oleh orang Islam, benar nggak? Benar nggak? Iya, saya katakan Rocky Gerung itu lebih banyak membela Islam sebetulnya, dan orang Islam melebihi apa? Orang Islam sendiri. Untuk itu orang kayak gini perlu kita apresiasi, kita doakan. Mudah-mudahan Rocky Gerung ya sekali-kali dengerin ini saya gitu ya. Oke, ini surat apa? Al-Kafirun. Mau nggak mau Al-Kafirun penting. Karena apa? Secara substansial itu kan diametral itu sebetulnya. Islam dan kufur itu sebenarnya berperang ya. Tetapi biarlah perang pemikiran dalam konsep, tapi orangnya nggak usah perang lah. Jadi kita itu Islam itu seakan-akan gini. Udahlah, aku meyakini Anda ahli neraka dan Anda meyakini neraka, tapi kita bisa duduk bersama. Karena prinsipnya perang itu diperintahkan nggak? Dipaksa perintahkan? Enggak. Kalau kita nggak saling bunuh, nggak saling mendolim, nggak perlu perang, betul nggak? Itu yang pernah saya sampaikan ke orang-orang Kristen. Jadi saya pernah itu diundang di Universitas Jogja orang Kristen tuh, ini Paulus. Bicara tentang kebersamaan dalam ideologi. Saya ngomong dengan Pak Paulus dua ini. Pak Paulus. Kalian berdua menganggap orang Yahudi sesat nggak? Iya. Anda meyakini orang Yahudi masuk neraka nggak? Iya.
Anda berdua meyakini nggak kalau saya sesat? Meyakini kan? Iya. Anda berdua meyakini saya neraka? Iya. Ingatlah, aku meyakini kalau Anda berdua tidak masuk Islam, neraka pasti. Anda berdua itu sesat. Anda meyakini saya sesat dan saya meyakini Anda sesat, kita bisa duduk bersama dan nggak usah saling bunuh. Paling-paling kita buktikan aja siapa yang di surga, siapa yang neraka nanti akhirat kelak. Selesai, bener nggak? Enak kan gitu kan? Setelah itu bertemu dalam kepentingan bersama, seperti Rasul melakukan koalisi dengan apa? Orang-orang kafir di Mekah. Betul? Rasul nggak melakukan koalisi nggak? Hah? Tadi Bani apa? Khuza'ah. Jadi nggak apa-apa dalam kepentingan perdamaian, nggak apa-apa. Tapi akidah tetap. Dan setelah itu kita yang mendakwainya. Jangan kalah dengan siapa? Dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meminta suaka politik kepada Raja Najasyi. Baru masuk sudah dibilangi sujud kepada raja. Ja'far langsung, kami nggak akan sujud kecuali kepada Allah. Ditanya, ingat mereka itu punya keyakinan lain loh tentang Maryam. Tanya saja. Gimana ya? Nanti kalau saya jadi Maryam, nanti dia marah. Enggak, terserah dia. Aku hanya membacakan surat Maryam. Dibacakan surat Maryam. Malah apa? Raja Najasyi malah masuk Islam. Begitu, kita punya prinsip itu. Betul enggak? Ya sudahlah, diterusinlah ayat berikutnya. Enggak akan selesai itu ya. Sekarang surat apa? Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar dari kata kafir, artinya banyak. Surat Al-Kautsar diartikan sebagai kebaikan, kenikmatan yang sangat-sangat banyak untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kautsar adalah surat apa? Makkiyah. Dikatakan apa sebab nuzulnya? Sebab nuzulnya adalah karena orang-orang kafir mengejek Rasul dengan mengatakan, tunggu aja Muhammad mati habis. Karena Muhammad itu al-abtar. Apa al-abtar? Yang terputus. Terputus apanya? Turunannya. Karena apa? Nah ini contohnya. Ayat ini turun berkaitan dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu masjid. Kemudian beliau masuk. Mohon maaf, Al-As ini masuk, Rasulullah keluar. Ketemu di pintu Bani Sahmin. Jadi Al-Wa'il ini, Al-As bin Wa'il ini mau masuk, Rasul keluar ketemu di pintu Bani Sahm. Kemudian kedua-duanya berbicara. Dan dedengkot orang-orang elitnya Quraisy sedang duduk di masjid. Tatkala Al-As masuk, mereka ngomong, tahu nggak siapa yang kau bicara dengannya? Dia ngomong, tahu, dzalikal abtar. Saya ngomong dengan Al-Abtar, gitu loh. Al-Abtar ini dalam bahasa Quraisy itu cacian, lecehan. Al-Abtar dari bataro itu artinya mutus. Maka dikatakan as-saiful battar,
As-saiful baktar itu artinya pedang yang memutus. Maka al-abtar adalah orang yang terputus. Terputus apa? Terputus namanya. Karena apa? Tidak punya keturunan laki-laki. Jadi gini, orang Arab dan ke Islam juga ya, keturunan itu dinisbahkan kepada ayah. Jadi kalau orang punya anak perempuan saja, ketika nikah, anaknya dinisbahkan kepada siapa? Pihak ayah, mantunya kan, bener gak? Saya punya anak, saya punya anak putri, saya punya anak cucu, cucunya nggak nisbah pada saya. Maka dalam hukum faraid itu, kalau kita punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kita punya anak, maka kita namanya al-jaddul fasid, kakek yang rusak. Kenapa kakek yang rusak? Karena nggak disebut. Nah, lah itu tenang aja, Muhammad mati nggak disebut lagi. Allah Subhanahu wa taala jawab itu. Jadi ternyata dalam Al-Qur'an itu jawaban terhadap orang yang mencela Rasulullah, bahwa Rasul tidak akan al-abtar karena keturunan nama baik bukan hanya dari sisi keturunan biologis, tetapi murid, pengikut itu akan menjadi nama yang berkibar sepanjang zaman. Untuk itu Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Tapi baguslah, ada satu yang cukup menarik. Kalaupun Rasul kehilangan putranya ya, Ibrahim, Qasim dan lainnya, tapi Rasul kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiburan yang cukup menarik, yaitu apa? Nah, ini kita lihat hadisnya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Bagus banget. Haddatsana Ali bin Mashar anil Mukhtar, yakni Ibnu Fulful an Anasin. Oh, udah Anasin aja deh. An Anasin qol baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita suatu hari, id ughfiya ighfa'atan. Ughfiya itu artinya satu lap gitu. Tidur tapi apa? Satu lapan gitu. Enggak lama. Summa rafa'a ra'sahu muktasiman. Kemudian bangun, senyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Rasul, apa yang bikin ku tertawa? Kok tiba-tiba aku senyum itu ada apa? Qal unzilat alayya anifan suratan faqara'a. Baru saja tadi saya mendapatkan, diturunkan kepadaku satu surat. Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dalil ya. Dalil apa? Kalau antara surat dengan surat yang lain dimulai dengan Bismillah. Inna a'tainakal kautsar ila akhiriha. Tsumma qala atadruna mal kautsar. Tahu enggak al-kautsar itu? Qulna Allah wa rasul a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam. Qal fa innahu nahrun. Al-kautsar adalah nahrun, sungai. Wa adanihi rabbi azza wa jalla, yang menjanjikan aku Rabbu azza wa jalla khairun katsir, kebaikan yang banyak. Huwa haudun, yaitu telaga. Taridu alayya ummati yaumal qiyamah, yang akan datang kepadaku umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, yang aniyahnya, aniyah ini bejana-bejananya atau ciduannya yang di sini yang dimaksudkan sebanyak bintang. Tetapi ada orang-orang yang diusir, kemudian
Rabbi ummati innahum minni. Dia itu dariku, jangan diusir. Kemudian dikatakan mata terima ahdatsaka ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Oke, ini salah satu makna daripada Al-Kautsar. Inna, sesungguhnya kami a'toinaka, memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Aslinya adalah kebaikan yang banyak. Di antara dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, Al-Kautsar adalah telaga. Tapi ada riwayat lain, Al-Kautsar telaga itu ada Rasul punya telaga di surga, tapi juga punya telaga di mahsyar. Ini kelihatannya kalau ini mahsyar, karena apa? Berdatangan. Berarti apa? Ma'asyiral muslimin, salah satu yang harus kita imani, di sana ada haud. Hadisnya banyak sekali, Bukhari, Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kehormatan oleh Allah di akhirat kelak memiliki telaga. Yang telaganya itu, masya Allah, ciduknya sepanjang bintang, lebar luar biasa. Yang cukup menarik adalah siapa yang minum darinya satu tegukan, maka tidak akan haus selama-lamanya. Ini kira-kira kandungannya apa ya? Tapi sisi lain bikin apa? Ya Allah, haru, dibawa perasaan kemana? Cinta kita kepada Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, kalau kita punya hajat 10.000 orang, apakah kita siap memberikan minum kepada tamu dengan tangan kita sendiri? Rasanya tidak mungkin. Rasulullah cintanya kepada umatnya mengatakan, aku punya telaga dan aku akan memberikan minum kepada umatku dari tanganku sendiri. Dan siapa yang diberikan minum oleh Rasulullah dari telaganya dengan tangannya tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Walaupun saya tidak bisa membayangkan bagaimana capeknya Rasulullah. Beliau tidak mau masuk surga kecuali setelah memastikan seluruh umatnya diberikan minum oleh beliau. Karena di mahsyar itu begitu berat, begitu panasnya, begitu hausnya, begitu capeknya. Maka obat ini harus sampai kepada setiap umat beliau. Hanya saja ada syaratnya, yaitu menjaga kemurnian Islam dan jangan merubah Islam. Maka tadi dikatakan nanti ada orang yang diusir dari telagaku. Aku teriak, itu umatku. Tapi malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Maka Rasul katakan, celaka mereka kalau begitu. Hati-hati, jangan sampai melakukan bid'ah
perubahan terhadap dinul Islam, mengatakan ini Islam, ini dari Rasulullah, padahal tidak, itu risikonya cukup berat, akan diusir dari telaganya Rasulullah. Baik, Al-Kautsar maknanya banyak. Al-khairul katsir, di antara penafsiran adalah inna unasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Qala Sa'id an-nahrul ladzi fil jannah minal khair alladzi Allah iya. Artinya apa? Mengatakan Al-Kautsar itu telaga di surga. Sa'id mengatakan telaga di surga iya, dan telaga di mahsyar juga iya, gitu loh. Jadi apa? Rasulullah punya banyak telaga. Dan juga termasuk Al-Hasan Al-Qur'anul Azim. Kebaikan yang banyak itu artinya kenabian, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada telaga di mahsyar dan ada juga telaga di surga. Kalau telaga di surga ini ada hadisnya. Ya. Dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah fa idza ana binahrin. Aku masuk surga, tiba-tiba aku dapatkan sungai. Airnya itu seputih air susu, lebih manis daripada madu. Kanan kirinya ada kemah-kemah dari mutiara, berlian. Ketika saya tepuk tanganku, tiba-tiba ada minyak misk. Kemudian aku tanya, Jibril, apa ini? Qal al-kautsar alladzi a'taqahu Allahu azza wa jalla. Ala kulli halin, sungai airnya sangat lembut. Tanah-tanahnya minyak kasturi, sesuatu yang sangat mulia, dan Allah pun menyebutkan sebagai Al-Kautsar. Baik, inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan itu kebanyakan. Baik. Mohon maaf, Al-Kautsar ini ada kaitan dengan dunia enggak? Aku berikan kau harta yang banyak. Al-Kautsar ini tidak disebutkan urusan dunia. Urusan apa? Akhirat. Pertanyaan, kenapa nggak disebutkan dunia? Kalau disebutkan dunia jadi jelek, benar nggak? Karena semua dunia isinya terbatas, betul? Maka kebaikan itu khusus untuk akhirat. Dan semuanya Al-Kautsar. Quran Al-Kautsar, karena Quran urusan akhirat. Ya, ini yang perlu kita menjadi apa? Cita-cita kita, mendapatkan kebaikan Islam, iman, Quran. Fasolli li rabbika wanhar. Hasil daripada engkau diberikan kebaikan yang banyak, maka apa? Fasolli li rabbika. Maka sholatlah untuk Rabbmu. Wanhar. Wanhar ini ada yang mengatakan fasolli li rabbika sholatal id yauman nahar. Wanhar nusukaka, dan ini yang paling tepat, yaitu sholatlah sholat id dan sembelihnya. Nahar itu artinya leher. Artinya apa? Sembelihlah unta. Sebab kalau unta itu disembelih dengan berdiri dan ditusuk apa? Lehernya ini. Itu yang namanya nahar. Jadi sholatlah, ada yang mengatakan sholatlah 5 kali sehari semalam, dan sholat di Mina atau di Musdalifah
dan sembelihlah nahar di Mina. Ada yang mengatakan wanhar itu gini. Ini salah satu. Fasholli li rabbika wanhar wad'ul yamin ala shimal fi shalah indan nahar. Tapi tidak ma'ruf ya, tidak ma'ruf ini. Baik. Yang lebih tepat apa? Orang beriman melahirkan nikmat yang agung dari Allah. Karena nikmat Rasulullah nikmat kita. Dan nikmat itu kita jawab dengan pengorbanan, dengan menyembelih korban dan dengan sholat kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan, dihibur, inna syani'aka. Syana itu artinya apa? Kebencian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah memprovokasi engkau kebencian engkau suatu kaum. Maka syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, Al-As bin Wa'il, wal abtar, dialah yang terputus. Ini memberikan makna baru. Makna barunya apa? Terputus tidak terputus bukan masalah urusan anak. Artinya gini, anak pelanjut nama baik, betul nggak? Iya. Jadi kalau kita punya anak, kalau kita mati, alhamdulillah masih ada yang melanjutkan. Tetapi karena tidak semua dikasih anak, itu iya, tapi bukan syarat, betul nggak? Yang lebih penting adalah peninggalan kebaikan yang kekal dan berlanjut. Maka kelanjutan usia kita ada dalam amal soleh yang bisa dikenang sepanjang masa. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Itu doanya, waj'alna lahum lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku sanjungan yang jujur setelah kematianku. Mohon maaf, orang setelah mati, ada nggak yang tertawa karena kematian seorang? Ada. Ada nggak orang yang setelah kematian menangis? Ada. Tapi menangisnya macam-macam ya. Di antara menangis karena apa? Waduh, rezekiku hilang. Tapi ada juga menangis karena mengingat kebaikannya, kemudian meluncur dari lisannya yang jujur mendoakan orang yang meninggal. Ada enggak? Cuma pertanyaan, kira-kira berapa ya kalau kita mati yang nangisin? Jadi berapa ya kira-kira ya yang menangis gara-gara kita mati? Itu kaitannya dengan apa? Kebaikan yang kita tularkan kepada orang setelah kita. Kalau kita punya kebaikan-kebaikan, maka orang akan kehilangan. Disitulah ketika kita meninggal, langsung teringat, ya Allah rahmatilah beliau, karena beliau telah menyebarkan kebaikan. Begitu, itu yang kita inginkan. Dan itulah yang didapatkan oleh Rasulullah. Dan ternyata kelanjutan nama baik itu harus tidak dengan anak. Bahkan kadang-kadang terputus. Buktinya apa? Al-As bin Wa'il yang mungkin punya anak, dialah yang al-abtar. Artinya apa? Kalau orang tidak punya kebaikan, tidak punya iman, akan terputus dengan kematiannya. Betul? Untuk itu Bapak Ibu, ayo kita bertanya pada diri masing-masing, ya. Sebagaimana supaya kita bukan menjadi orang yang terputus. Kalau masalah anak itu rezeki dari Allah, nggak syarat. Tapi marilah kita ketika meninggal ada kenangan manis yang menjadikan kita diingat dan didoakan oleh orang-orang setelah kematian kita. Ala kulli halin, surat Al-Kautsar pertama, ma'asyiral muslimin, ini penting, revolusi nilai. Revolusi nilai. Selama ini kita melihat yang mahal, yang hebat, urusan dunia, ya, urusan materi, urusan kekayaan, urusan banyaknya satgas. Di sini
banyaknya satgas, banyaknya duit, nggak ada manfaat dan dia akan terputus kalau kafir kepada Allah. Betul? Nilai adalah nilai akhirat, nilai kebaikan, nilai amal soleh. Maka siapapun yang beramal soleh, memberikan kebaikan kepada sesama, dialah yang berlanjut kebaikan, mendapatkan kebaikan setelah kematiannya, walaupun putranya sama putri, ya, tetapi insya Allah tidak terputus. Baik, di sini surat Al-Kautsar. Berikutnya surat Al-Ma'un. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Surat Al-Ma'un luar biasa, dikatakan surat Makkiyah. Ini penting banget ternyata. Al-Makkiyah ini penting banget, isyarat sangat dalam. Mohon maaf, Mekah itu kondisi kaum muslimin gak punya negara, gak punya negara. Untuk melaksanakan Islam ternyata tidak membutuhkan negara secara keseluruhan. Ya memang ada Islam ini, ada hukum-hukumnya yang tidak bisa ditegakkan kecuali dengan negara. Tapi banyak juga hal-hal yang bisa kita tegakkan tanpa negara. Dan itu kalau kita laksanakan akan menjadi kekuatan yang dahsyat, mengantarkan kaum muslimin punya eksistensi. Yaitu apa? Amal sosial. Orang mengatakan apa? Tembok mangkok lebih kuat daripada tembok batu bata. Ya, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Supaya syairnya pas. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, apakah pendapatmu? Apa engkau melihat alladzi yang yukadzibu mendustakan bid-din dengan ad-din? Fadzalikal ladzi, itulah orang yang yad'ul yatim, menindas, mengeksploitasi, mendolimi anak yatim. Wala yakhuddu, dan tidaklah dia yakhuddu menganjurkan, menghasut, mendorong ala ta'amil miskin, untuk memberikan makanan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu an sholatihim, dari sholat mereka sahur, mereka lalai. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu yuraun, riya, wa yamna'un, dan mereka menghalangi al-ma'un, yaitu bantuan walaupun mudah dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin, ini memang ada yang mengatakan ayat Makkiyah, surat Makkiyah. Tapi kalau berkaitan dengan masalah sholat, riya, seakan-akan apa? Itu madaniyah. Walau alam, mungkin awalnya Makkiyah, bawahnya madaniyah. Atau yang cukup menarik, Makkiyah mengisyaratkan nanti ada munafik. Karena munafik itu adanya di mana?
Di Madinah atau Mekah? Di Madinah, tidak di Makkah. Oke, kita lihat keterangan ulama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah ra'aita, engkau melihat? Biasanya ara'aita ini apakah engkau melihat atau bagaimana pendapatmu? Orang yang mendustakan ad-din, mendustakan apa? Ad-din. Mendustakan apa? Ad-din itu apa? Ad-din nggak bisa diartikan agama. Karena apa? Ad-din itu artinya 4. Ad-din itu artinya 4. Kalau agama artinya apa agama itu? Katanya tidak kacau agama itu katanya. Agama. Indonesia itu baru mengakui Islam sebagai agama, tapi belum mengakui Islam sebagai ad-din. Bahkan orang yang mengakui Islam sebagai ad-din tidak pidana. Kenapa? Ad-din itu artinya satu, siapa penguasa kita tertinggi? Siapa? Allah. Maka kemudian dibuktikan yang kedua, ketundukan. Ketundukan untuk siapa? Allah. Dengan cara ad-din itu artinya yang ketiga apa? Luzumul hayah. Sistem, hukum, kehidupan. Maka kalau kita berdinul Islam, maka hukum, sistem harus pakai Islam. Yang keempat, ad-din artinya pembalasan. Maliki yaumiddin, pembalasan. Kenapa kita tunduk kepada Allah? Kenapa kita hukum Allah saja? Karena yang bisa membalas kita surga dan neraka hanya Allah. Saya ingin katakan, apakah Islam diakui sebagai ad-din? Kalau boleh maka kita harus menjalankan Islam dalam seluruh kehidupan kita. Di Indonesia boleh nggak? Secara undang-undang konstitusi dibolehkan, tapi secara politik yang berkuasa memidanakan. Ini omongan saya tegas ya. Secara konstitusi Islam bisa nggak dijalankan di Indonesia secara adil? Bisa. Secara konstitusi Dekret Presiden 59 membolehkan. Tapi secara politik dipidanakan. Maka ketika bicara tentang hukum Islam ini langsung apa? Saya itu kaget banget ya. Ternyata BIN dan Densus sudah mengeluarkan buku tebel. Katanya hasil riset para dokter. Isinya apa? Gerakan radikal di Indonesia. Mulai daripada Kartosuwiryo sampai sekarang semuanya itu orang-orangnya, gerakannya, namanya lengkap di situ. Pakai judul orang yang punya cita-cita menegakkan Islam di Indonesia, negara Islam di Indonesia. Ngeri ya. Jadi semuanya itu teroris. Pokoknya kalau yang berpikir negara Islam di Indonesia teroris. Padahal negara Islam di Indonesia itu sebetulnya bukan negara Islam Indonesia, mengembalikan keislaman Indonesia yang memang didirikan untuk Islam. Betul nggak? Betul nggak? Kok kelihatannya kurang yakin? Betul nggak? Semangat gitu loh. Udah makan siang kan? Alhamdulillah. Pak panitia jujur ya ternyata ya. Saya kira suruh bayar 25 tuh gak kasih makan gitu. Baik. Jadi bagaimana pendapatmu? Engkau lihat nggak siapa yang mendustakan ad-din, mendustakan pembalasan, atau mendustakan Islam sebagai ad-din, tidak mau tunduk kepada Allah, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang yad'ul yatim. Da itu artinya apa? Yakharuhu yadfa'uhu an haqqihi wa ad-dafa bil unf wal jafwa.
Jadi mendorong, menolak, mengusir untuk mendapatkan haknya. Artinya ternyata orang yang mendustakan dinul Islam dalam ayat ini memberikan pengertian baru. Jadi mendustakan itu bisa dengan vulgar, nggak ada Islam nggak bener, itu jelas mendustakan. Tapi ada yang makna yang baru, yaitu apa? Satu, melecehkan orang lemah. Di sini anak yatim. Tapi cukup menarik. Dr. Arsan Kailani memberikan pengertian baru. Mau nggak? Bagus banget. Beliau menisbahkan kepada Ibnu Abbas, yaitu apa? Yadul yatim apa? Siapa yang benar-benar menghalangi orang yang lemah mendapatkan haknya. Maka yatim itu siapa? Yang tidak mampu mengelola maslahat dirinya, itu yatim. Walaupun usianya sudah 100 tahun. Malah itu yatim beneran itu. Jadi 100 tahun nggak ada yang membela haknya, itu yatim bener. Maka menurut Dr. Arsan Kailani, rakyat itu dominasinya yatim semuanya. Maka kalau mengeksploitasi rakyat dan menghalangi hak rakyat, itu masuk dalam ayat ini. Jadi kalau kita itu punya kekuasaan, lindungilah rakyat kecil. Betul nggak? Jadi yadul yatim itu begitu. Jadi orang yang melecehkan anak yatim, melantarkan anak yatim, menolak mereka untuk diberikan hak-haknya, yaitu orang-orang yang lemah, termasuk anak yatim. Anak yatim masuk ya. Tetapi masuk di dalamnya adalah rakyat kecil yang lemah yang harus kita bela. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Waduh, wala yahuddu. Ini ngeri nih, ngeri banget. Dan tidak mendorong, tidak memprovokasi, tidak memotivasi orang lain untuk memberikan orang miskin. Jadi bukan wala yut'imul miskin, tapi wala yahuddu. Jadi gini, kalau tidak memberikan makan bisa saja karena nggak mampu, betul? Apakah kita semua selalu memberikan makan orang miskin? Mungkin nggak tahu sebagian besar atau sebagian kecil. Mungkin di antara kita ngomong, Ustadz nggak punya, Ustadz untuk di sendiri aja nggak bisa. Bagaimana kita ngasih? Mohon maaf, orang lapar masih ada nggak? Selalu ada nggak? Apakah kita ngasih makan mereka? Enggak. Maka dikatakan kalau Anda tidak mampu, minimal mau memprovokasi orang lain. Jadi memprovokasi aja nggak mau. Kalau nggak makan ya mungkin karena nggak mau. Tapi memprovokasi aja, maka minimal apa? Orang yang mendustakan din adalah orang yang tidak mau proaktif, minimal memberikan motivasi orang lain, membela dan memberikan hak orang-orang miskin, di antaranya memberikan makan pada mereka. Maka sangat tepat Muhammadiyah kemudian membuat yayasan untuk memberikan santunan kepada orang miskin maupun orang yatim. Betul? Yaitu apa namanya? Rumah yatim, panti asuhan. Walaupun saya mengingatkan saudara-saudara kami di Muhammadiyah, kalau bisa panti asuhan tolong diganti. Jadi apa? Pondok pesantren. Kenapa? Kalau anak yatim masuk panti asuhan, sering merasa dibuang oleh orang tuanya. Betul nggak? Ya, jadi kalau nama panti asuhan itu biasanya apa? Kalau anak dikirim ke situ, anaknya merasa apa? Dibuang. Tetapi kalau panti asuhan itu, ya sebenarnya panti asuhan, tetapi
dirubah namanya dan sistemnya menjadi apa? Pondok pesantren khusus anak yatim. Jadi apa? Kami kirimkan ke pondok. Itu lebih bagus. Benar nggak? Iya, sudah berubah. Ya. Jadi saya sangat menginginkan seluruh panti asuhan itu diganti pondok pesantren anak yatim. Itu masuk di dalamnya juga. Jadi Muhammadiyah luar biasa. Maka ma'ruf dan masyhur bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan jazakumullah katsira, ya. Berkali-kali ngaji apa? Surat Al-Maun. Enggak selesai, diulang-ulang sampai marah. Masalahnya, sudahkah kita melakukan ini? Maka didirikan lembaga yang untuk itu. Maka saya ingin seperti di SKS, jangan berhenti dengan dakwah saja. Orang-orang miskin bilang, aku nggak butuh dakwahmu saja, aku butuh puisi. Tapi juga jangan ngisi perut aja, ngisi hatinya juga. Ya. Jadi antara dakwah dengan apa? Sosial harus bersama-sama. Ya, di SKS sudah melakukan, salah satunya adalah mengumpulkan duit untuk ngasih utang orang-orang yang kena rentenir. Tahu jadul sampai sekarang berbulan-bulan belum kembang-kembang. Ya alhamdulillah lah duitnya, modalnya awal berputar terus gitu. Tapi kita ingin melonjak menjadi 3M, 10M gitu ya. Maka insya Allah ribuan apa? Korban daripada rentenir bisa kita selamatkan. Ya. Maka bapak-bapak ini real ya, real. Real itu lembaga itu harus bisa menyelamatkan orang dari kelaparan. Lah daripada kita ngasih uang makan langsung, minimal kita menjadikan orang bisa cari duit, betul? Lah di antaranya kita ngasih modal mereka. Saya ngajak lah sekarang, ya. Silakan, ya respon antum yang punya daripada apa namanya langsung diinfakkan untuk dimakan, titipkan aja ke Pak Gofar. Ini yang kita percaya beliau dulu dari bank, ya. Dan beliau tahu bagaimana susahnya orang itu utang di bank akibatnya kalau nggak bisa bayar, betul Pak? Ya, maka kemudian apa? Beliau kita amanai, ya, untuk apa? Mengelola dana itu diberikan kepada pedagang-pedagang yang kena rentenir. Ya Allah, ternyata banyak pedagang itu terlilit rentenir, harus ngasih sampai bisa 100% itu dengan duit cuma 1 juta 2 juta. Jadi kalau kita punya duit 2 juta itu bisa menyelamatkan itu dari rentenir. Besar nggak pahalanya? Besar nggak? Nah ya, nanti kita lihat ya bagaimana. Silakan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini yang saya sebetulnya hati kecil saya kelihatannya kok kayak Madinah itu ya. Walaupun ada yang meriwayatkan itu dari apa? Walaupun juga ada yang mengatakan qala Dhahak qala Atha Ibn Abbas fi rajulin minal munafiqin. Ada yang mengatakan munafikin. Kalau munafikin berarti di Madinah. Ala kulli halin hati saya masih gundah. Ini Mekah atau Madinah? Ini Mekah atau Madinah? Walaupun hati kecil saya apa? Kelihatannya Madinah ini. Karena ayat-ayatnya. Kemudian kata Allah, celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alhamdulillahnya. Pertama, bacaan ini harus dilanjutkan ya, jangan berhenti ya. Fawailul lil musallin alladzina hum ya. Jangan fawailul lil musallin Allahu akbar. Ini nggak nyambung, gawat ini. Nggak, masalahnya apa? Pimpinan PKI di Kota Solo 2 kiai. Jadi pimpinan PKI di Solo itu 2 kiai. Dulu tahun 65 dulu. Dua-duanya ngomong nggak usah sholat. Karena apa? Fawailul lil musallin. Ngeri itu. Padahal yang dimaksudkan adalah siapa? Al-musallin yang fawailul lil musallin itu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Itu alhamdulillah pakai an. Kalau pakai fi celaka nggak kita? An atau fi? Alladzina hum fi sholatim sahun atau an sholatim sahun?
Jadi kalau kira-kira alladzina hum fi sholatim sahun, kira-kira konsekuensinya apa? Siapa yang melamun dalam sholatnya celaka. Kira-kira kita selamat nggak? Saya ingin tanya, Bapak ada nggak yang tidak pernah melamun dalam sholatnya sama sekali? Semuanya pernah melamun? Wah, ingat kunci hilang ya pas sholat. Bener nggak? Dapat strategi bikin ridho istri ya pas sholat gitu. Alhamdulillah Allah mengatakan artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang melalaikan sholatnya sampai hilang waktunya. Lalai dari sholatnya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Udah asar nekat terus, udah ada nekat terus. Ketika sudah sampai apa? Mau tenggelam, matahari, kemudian apa? Matuk-matuk, 4 patukan, gitu kan kata. Yang kuru nakrodik. Jadi udah lewat, udah mau tenggelam, kemudian apa? Matuk-matuk 4 kali ya. Artinya apa? Sholat rakaat dengan begitu cepatnya. Itu sholatul munafik. Baik. Kalau mohon maaf, lalai dari sholat jelas termasuk ayat ini. Orang yang celaka adalah orang yang melalaikan sholatnya sehingga lewat waktunya. Kalau orang yang melamun dalam sholat hukumnya apa? Termasuk yukadzibu bidin atau termasuk apa? Saya katakan kalau lalai segera ditarik kembali, insya Allah nggak ada masalah. Kita semua pernah ngalamin, bener kan? Kalau kita lupa ngelamun kemudian balik lagi, ya itu apa? Insya Allah masih diampuni. Tapi kalau kemudian ngelamun malah diterusin menikmati lamunan, ingat termasuk salah nggak? Nggak termasuk yukadzibu bidin. Tapi ingat dikatakan seseorang itu dalam hadis bisa saja softnya paling depan, tapi ada yang satu dapat 10, ada yang dapat 90, ada yang dapat nggak dapat sama sekali. Yaitu apa? Hadir hatinya. Ada nggak orang yang Allahu Akbar nggak ingat kecuali assalamualaikum, assalamualaikum? Nah, itu juga nggak boleh, itu haram ya. Jadi jangan sampai kita lalai dalam sholat kita, ngelamun dalam sholat kita. Karena apa? Hadirnya sholat, hadirnya hati dalam sholat termasuk rukun dalam sholat. Bisa dipahami? Ya, maka dalam hadis siapa yang berwudu seperti wudunya Rasulullah, kemudian sholat 2 rakaat, nggak melamun sama sekali dalam sholatnya, diampuni seluruh dosanya. Tapi nggak boleh melamun ya. Lam yuhaddits fihi manassahu ghufira lahu. Ya. Kemudian maka dikatakan apa? An mawaqitiha ghafilun, dari waktunya dia lain. Kemudian alladzina hum yuraun, yaitu orang yang riak dalam sholatnya, ya. Orang yang riak dalam sholatnya, yang dalam ayat lain surat An-Nisa 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Alladzina hum yuraun daripada riya. Riya itu apa? Salatnya ingin dilihat. Maka apa? Orang munafikin itu salatnya riya, ramenya ketika waktu pas banyak orang, giliran waktu subuh afqalul munafiqin salatul fajr. Afqalus salat alal munafiqin salatul fajr wa salatul isya, katanya. Jadi dalam Sahih Bukhari, orang yang salat yang paling berat atas orang munafikin ada salat fajar dan salat isya, yaitu riya. Ya. Kalaupun salat la yadhkurunallaha illa qalila. Dikatakan di sini yaitu orang yang sholat nggak ada perasaan tambahan apapun. Kalaupun lewat waktunya dia nggak nyesel. Kalaupun melakukan nggak merasakan nikmat.
Karena apa? Yang dilihat adalah pendilihan orang. Yaitu mereka orang-orang yang tidak sholat pada waktunya. Kalau sholat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, itu riya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalaupun berdiri sholat, berdiri dengan malas-malasan. Wa yamna'unal ma'un. Yang kedua adalah mereka orang yang mendustakan agama itu apa? Orang-orang yang menghalangi al-ma'un. Al-ma'un itu artinya apa? Dari kata aun, yang membantu. Sesuatu yang membantu manusia. Diartikan dua arti. Pertama, zakat, yaitu orang yang menghalangi membayar zakat. Yang kedua, al-ma'un adalah sesuatu yang biasa dipinjem-pinjemkan di antara masyarakat, dan kalau dipakai juga tidak mengurangi manfaatnya dan eksisnya, dan memberikan manfaat pada orang lain. Maka dikatakan contohnya apa? Kapak, contohnya ember. Ya. Artinya kalau masalah itu, perhatikan, ember ringan ya. Ember itu kan apa istilahnya? Banyak ya. Tetapi kalau orang nggak mau minjemkan ember, nggak mau minjemkan pompa, itu masuk di dalamnya. Subhanallah. Karena apa? Ini semuanya kalau dipinjemkan juga nggak ada masalah ya. Ini luar biasa ya. Bagaimana? Subhanallah. Di dalam Islam menjadikan sesuatu yang biasa dilakukan masyarakat, tapi bernilai ibadah. Meminjamkan apa? Pompa, meminjamkan cetok, meminjamkan, itu kan sesuatu yang ringan dilakukan, tapi ibadah nilai besar kalau kita melakukannya. Kalau tidak, termasuk mendustakan. Artinya apa? Orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan pembalasan adalah dia sampai tidak mau melakukan hal yang sebetulnya ringan bagi dia, tapi bermanfaat bagi orang lain. Ini menunjukkan apa? Pelajaran besar. Kita buktikan iman kita di hari akhirat dengan melakukan sesuatu yang paling bisa kita lakukan, walaupun hal itu sifatnya sederhana. Minjemi, karena tidak semua orang perlu, artinya tidak semua orang bisa beli. Mohon maaf, apakah di rumah kita semuanya cakep, semuanya komplit semuanya? Enggak kan? Sering terjadi apa? Ya udah nanti pinjam dari yang lainnya gitu kan. Ya, artinya apa? Sesuatu yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Artinya apa? Orang beriman, yang beriman dengan surga dan neraka, berusaha untuk melakukan apapun, sekecil apapun yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Jangan cuek, jangan cuek. Hal yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, maka sangat bagus kita beli itu semuanya dalam rangka bok menowo ada yang butuhkan. Masya Allah, itu nilai besar. Ya, bok menowo. Ya, kita lengkapilah kunci. Ya. Ya, orang Bali itu bab lain. Ya. Ya. Al-ma'un ma la yahillu man'uhu. Al-ma'un adalah sesuatu yang tidak dibolehkan untuk menghalangi, seperti air, seperti garam, seperti api, ya. Enggak boleh dihalangi. Al-ma'ruf, al-ma'un, ini arti al-ma'un ya. Al-ma'ruf, suatu kebajikan yang biasa dilakukan sesama manusia. Al-ma'un itu sesuatu yang biasa dipinjemkan, itu al-ma'un. Kalau mobil termasuk ma'un enggak ya? Agak berat ngomong ya. Waduh, kalau mobil harus dipinjemkan nanti rental enggak laku. Iya, ala kulli halin ini menunjukkan bagaimana Islam itu memandang agama secara substansial, memandang din secara substansial. Mohon maaf, orang yang paham Al-Quran tidak mau membantu sesama aja, itu sudah yukan ribu bidin, mungkin gak jadi teroris.
Mungkin nggak jadi teroris? Enggak. Kalau dia paham benar, mengamalkan ayat-ayat ini, subhanallah, tidak boleh mengeksploitasi orang yang lemah. Adil dengan sesama orang kafir. Melakukan apa yang walaupun kecil kita lakukan. Dan kalau kita nggak melakukan, kita merasa mendustakan din. Kok tiba-tiba Menteri Agama secara terang-terangan mengatakan, good looking, hati-hati anak-anak yang suaranya merdu, kemudian jadi hafid, kemudian jadi imam, itu nanti akan jadi teroris. Ini kan kurang ajar banget omongan ini ya, bener nggak? Harus kita suarakan itu ya. Orang kayak gini kan lebih yukadibu bidin ya. Iya, bener nggak? Ini benar-benar lebih yukadibu bidin itu. Yadumul yatim, bener itu ya. Iya. Bayangkan orang ingin baik, kemudian dituntut teroris. Kalau omongan dia langsung diterima oleh guru-guru, oleh orang tua, kan akhirnya jangan ngaji gitu ya. Jangan ngapalin Quran. Karena engkau ngapalin Quran jadi teroris. Bayangkan Quran itu di Indonesia jadi tanda bukti kalau orang itu teroris loh. Kan sering ada penangkapan teroris atau orang yang dituduh teroris. Salah satu bukti apa? Telah disita tanda buktinya. Salah satunya adalah mushaf Quran. Pernah gitu nggak? Apa nggak bikin kesel itu ya? Jadi hati kayak ini perlu diobati ya. Gimana obatinya? Turunnya adab kepada orang-orang yang kayak gini gitu. Saya kira kita perlu istirahat 5 menit supaya ketegangan agak turun dikit ya. Dan kita masukkan sesi berikutnya. Ini sesi 4, kita masuk sesi 5 insyaallah ta'ala. Ya, kita berhenti dulu 5 menit. Bagi yang ikuti FB saya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.